Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kemudian salat dan salam kita masih diberi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan tentunya ide pokok. Pembelajaran hari ini ada 4 poin, yaitu kalimat utama, ide pokok atau gagasan pokok, kalimat penjelas, kemudian simpulan atau kesimpulan ya. Biasanya kita sebut kesimpulan. Ya, kemudian itu yang pertama yang harus kita pelajari. Kemudian kita akan belajar pertama yaitu kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokok. Kalimat utama itu merupakan kalimat yang memuat inti paragraf. Jadi kalimat utama itu memuat inti dari sebuah paragraf. Nah, kalau ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama itu kalimat inti paragraf, kemudian atau dibuat lebih simpel lagi, yaitu lebih kecil lagi, yaitu ide pokoknya. Kemudian dikembangkan oleh kalimat penjelas, yaitu menjelaskan kalimat utama ya. Biasanya kalimat utama itu di awal paragraf atau bisa di akhir, tapi biasanya paling sering itu di awal paragraf. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis paragraf, yaitu pertama deduktif. Deduktif itu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya di depan. Jadi kalimat utama itu ada di depan ya. Kalian bisa memahami itu tentang jenis-jenis paragraf itu. Kemudian yang kedua yaitu induktif. Paragraf yang letak kalimat utama pokoknya itu di belakang. Kalau deduktif itu depan, induk berarti pokoknya di belakang. Kemudian deduktif dan induktif itu paragraf yang letak kalimat utama ide pokoknya di depan dan juga di belakang. Namun dalam bacaan biasanya ini sangat jarang terjadi. Yang umum biasanya deduktif itu dan induktif ya jenis paragrafnya. Kemudian selanjutnya tips dan trik menemukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan pokoknya ya. Yang pasti untuk menemukan ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf, kalian harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu ya. Tips menemukan kalimat utama yang terdapat di awal paragraf yaitu cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Coba cermati kalimat pertama dan keduanya. Kemudian, jika kalimat utama letaknya di awal paragraf, biasanya terdapat kata yang diulang di kalimat kedua. Ya. Kemudian, terdapat kata rujukan di kalimat kedua. Kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan sebagainya ya. Itu untuk kata rujukan, untuk ciri-cirinya. Kemudian ada kata ganti. Terdapat kata ganti orang, ia, dia, mereka, dannya. Itu untuk ciri-cirinya. Agar kalian paham, kalian bisa mengamati paragraf dengan seksama ya. Ini untuk contoh kalian. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi, berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia.
Jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Menurut kalian, kalimat utama pada paragraf tersebut terletak di mana? Awal, belakang, atau campuran ya? Ya, coba kita perhatikan lagi ya untuk menyimaknya. Ya, ini kalian bisa melihat ini untuk lebih jelasnya. Kalimat utama, nah, ada di ini paragraf deduktif. Kalimat utamanya di depan, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Kalian harus mencari kalimat utama yang terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu ada kalimat penjelas. Setelah itu ada kata di, ada kata di. Kemudian itu merupakan kalimat penjelas atau menjelaskan kalimat utama. Ya, ini kalimat utamanya adalah tanaman jagung. Ini ada jagung, kemudian ada jagung lagi, jagung. Ini berarti apa? Menerangkan tentang tanaman jagung. Jadi kalimat utamanya itu tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Itu kemudian ini pokoknya intinya itu ada jagung. Kalian bisa melihat itu. Jadi itu menerangkan kalimat utama. Mencari ide pokok dari kalimat utama. Nah, kalimat utama tadi kan tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, ide pokoknya apa? Jagung bermanfaat bagi kehidupan. Karena apa? Coba kalian lihat itu kalimat utamanya itu ada tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Itu kalimat utama. Kemudian ide pokoknya jagung bermanfaat bagi kehidupan. Tips menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Cermati kalimat terakhir pada paragraf. Kemudian terdapat simpulan. Contoh simpulannya apa? Jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Terdapat penegasan jadi bahkan ya. Itu adalah untuk apa? Ciri-ciri menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Itu ada jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian. Itu untuk ciri-cirinya. Adalah paragraf berikut dengan seksama. Ini contoh paragraf induktif. Batang dan daun jagung dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Bulir atau biji jagung dimanfaatkan untuk membuat minyak, tepung, bahan baku industri, dan farmasi. Buah jagung juga dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan yang enak, seperti direbus, dibakar, maupun dijadikan popcorn. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Kemudian itu ada kalimat penegasan, yaitu dengan demikian. Itu berarti apa? Kalimat utamanya ada di akhir. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Itu sudah ciri-ciri paragraf induktif ya. Kalian bisa melihat, kemudian kalimat penjelasnya itu berada di awal. Seperti itu ya. Kalian kalau sudah paham, berarti pasti bisa mengerti tentang paragraf deduktif dan induktif. Di kalimat utama. Kalimat utamanya tadi ya. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan.
Ya, tadi kalian tidak sudah melihat ada kalimat penegasan dengan demikian, itu kalimat utamanya. Kemudian kita tarik kesimpulan dari kalimat utama itu ada ide pokoknya. Apa? Hampir seluruh bagian jagung dapat dimanfaatkan, itu ide pokoknya. Bagaimana? Mudah bukan menemukan kalimat utama dan ide pokok? Kalimat utama dan ide pokok dapat digunakan nanti untuk mencari simpulan. Simpulan, apa yang dimaksud dengan simpulan? Itu inti dari seluruh bacaan. Itu dinamakan simpulan atau kesimpulan, ya. Bagaimana cara menentukan simpulan atau kesimpulan? Yang pertama tadi, carilah kalimat utama pada setiap paragraf. Nanti kalau kalian sudah menemukan, biasanya di awal atau di akhir, kalian kemudian yang kedua, carilah tentukan ide pokok dari kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya tadi udah ketemu, kemudian dicarinya ide pokok dari kalimat utama itu, ya. Nanti kalau sudah ketemu, itu tariklah ini dari kata yang sering muncul pada kalimat utama dan ide pokoknya. Seperti tadi kan ada jagung itu menjadi inti dari kata yang sering muncul, ya. Kemudian kalau kesimpulan itu terdapat penanda simpulan di akhir bacaan. Jadi, oleh, maka, dari itu, yaitu untuk penanda dari simpulan. Pada kalian semua ya, telah menonton videonya. Kemudian tugasnya buka Bandung Lautan Api halaman 96, cari kalimat utama dan ide pokoknya. Itu aja ya. Assalamualaikum.